Angin laut pantai Carita berembus dingin meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Di antara deretan perahu nelayan yang ditarik ke pasir, berdiri seorang lelaki tinggi kurus dengan bayangan memanjang menyentuh ombak. Orang-orang memanggilnya Andi Bangau. Tubuhnya jangkung, lehernya jenjang, dan langkahnya lambat seperti burung bangau yang mengintai mangsa di air dangkal. Tapi tak ada yang berani menertawakan julukan itu. Di pantai ini, namanya adalah peringatan. Andi bukan sekadar preman, ia adalah aturan tak tertulis. Parkiran liar, setoran pedagang, keamanan kapal wisata, semuanya lewat tangannya. Suaranya jarang terdengar keras, justru itu yang membuatnya lebih menakutkan. Ia tak perlu berteriak, satu tatapan saja cukup membuat orang menunduk dan menghitung uang dengan tangan gemetar. Sore itu, seorang pedagang jagung terlambat menyetor. Hanya telat 1 hari, tapi di wilayah Andi, 1 hari bisa berarti pembangkangan. Lelaki itu bersimpuh di atas pasir, meminta waktu. Ombak datang dan pergi, seolah tak peduli pada ketegangan yang menggantung di udara. Andi hanya diam, menatap jauh ke laut, sebelum akhirnya mengulurkan tangan, bukan untuk memukul, tapi untuk mengangkat dagu si pedagang. Besok, ucapnya pendek, satu kata yang terdengar seperti vonis. Tak banyak yang tahu, Andi tidak lahir sebagai penguasa pantai. Dulu ia anak nelayan yang kurus, sering diejek karena tubuhnya yang aneh. Ayahnya hilang saat badai besar menghantam perairan Carita bertahun-tahun lalu. Perahu hancur, utang menumpuk, dan keluarga mereka tak pernah lagi berdiri tegak. Sejak saat itu, Andi belajar satu hal, laut tak pernah memberi tanpa mengambil sesuatu lebih dulu. Ia tumbuh dalam kemiskinan yang keras dan ejekan yang tak ada habisnya. Anak-anak lain bermain bola di pasir, sementara Andi membantu ibunya menjahit jaring rusak dengan tangan kecil yang penuh luka. Julukan, Bangau, awalnya hinaan. Tubuhnya dianggap terlalu tinggi, terlalu kurus, terlalu berbeda. Tapi Andi menyimpannya. Ia memelihara hinaan itu sampai berubah menjadi identitas. Malam-malam di pantai menjadi saksi perubahan dirinya. Dari bocah pendiam menjadi remaja yang tak lagi menunduk saat dipukul. Pertama kali ia membalas, darah mengalir dari hidung orang yang dulu menindasnya. Anehnya, rasa takut yang dulu menguasainya menghilang. Yang tersisa hanya dingin, dingin seperti angin laut yang tak pernah berhenti berhembus. Kini, setiap langkah Andi di atas pasir seperti meninggalkan bayangan panjang masa lalunya. Ia berdiri di tempat yang dulu menjadi saksi ayahnya berpamitan melaut untuk terakhir kali. Di sana pula ia bersumpah tak akan pernah lagi menjadi korban keadaan. Jika dunia keras, maka ia akan lebih keras dari dunia itu sendiri. Dan di bawah langit senja yang memerah, Andi Bangau menatap ombak dengan mata tanpa ragu. Orang-orang melihat preman, tapi di balik tubuh jangkung itu, tersembunyi seorang anak yang tak pernah sempat berduka. Julukan itu bukan lagi ejekan. Ia telah menjelma menjadi simbol luka yang memilih berubah menjadi ancaman. Pagi di pantai Carita tak lagi sama. Deru ombak yang dulu terdengar seperti nyanyian akrab kini bercampur dengan suara mesin berat dan klakson mobil proyek. Truk-truk besar berjejer di tepi jalan utama, membawa material bangunan dan papan-papan bertuliskan rencana pembangunan resort mewah. Pasir yang dulu dipijak nelayan kini dipatok dengan tiang besi. Carita perlahan berubah wajah, dan perubahan selalu membawa korban. Andi Bangau berdiri di warung kopi Reyot dekat bibir pantai, memperhatikan semuanya dengan tatapan kosong yang sulit ditebak. Anak buahnya mulai gelisah. Setoran parkir menurun sejak pagar seng berdiri di beberapa titik strategis. Pedagang kecil mengeluh karena wisatawan lebih memilih masuk ke area yang dijaga petugas. Berseragam rapi. Ini bukan sekadar proyek. Ini pengambil alihan yang terencana. Kabar berembus cepat, investor dari Jakarta membeli sebagian besar lahan pantai. Mereka tak butuh preman lokal. Mereka membawa sistem sendiri, keamanan profesional, kontrak resmi, dan orang-orang berbadan tegap dengan potongan rambut militer. Nama yang sering terdengar di antara bisik-bisik itu adalah Riko. Katanya mantan tentara. Katanya tak suka kompromi. Suatu sore, dua pria berseragam hitam menghampiri area parkir yang selama ini dikuasai Andi. Mereka tak banyak bicara, hanya menyerahkan selebaran bertuliskan, area ini akan dikelola manajemen baru mulai minggu depan. Salah satu anak buah Andi meremas kertas itu dengan emosi. Tapi Andi hanya membaca perlahan, lalu melipatnya rapi. Diamnya jauh lebih mengkhawatirkan daripada amarah. Malam itu, Andi berjalan sendirian menyusuri garis pantai.
Lampu-lampu proyek menyala terang, menusuk kegelapan yang dulu menjadi wilayahnya. Ia teringat ayahnya, dan bagaimana tanah pesisir sedikit demi sedikit berpindah tangan. Sejarah seperti berulang, hanya saja kali ini ia berdiri di sisi yang berbeda. Ia bukan lagi anak nelayan tak berdaya. Ia penguasa bayangan yang tak mau digeser begitu saja. Keesokan harinya, Rico akhirnya muncul. Tubuhnya tegap, rahangnya keras, tatapannya tajam seperti pisau baru diasah. Pertemuan pertama mereka terjadi tanpa jabat tangan. Hanya saling ukur dalam diam. Kami ingin semuanya berjalan tertib, ucap Rico datar. Andi menatapnya tanpa senyum. Di sini sudah tertib, jawabnya pelan. Dua kalimat sederhana, tapi udara di sekitar mereka terasa seperti kawat tegang yang siap putus. Anak buah Andi mulai terpancing. Mereka ingin menunjukkan siapa penguasa lama Carita. Tapi Andi menahan mereka. Ia tahu, ini bukan lawan yang bisa diselesaikan dengan satu malam baku hantam. Rico membawa legitimasi, uang, dan dukungan orang-orang berpengaruh. Jika Andi salah langkah, ia bukan hanya kehilangan wilayah, ia bisa kehilangan segalanya. Di bawah cahaya bulan yang pucat, Andi berdiri memandangi pagar seng yang membelah pantai seperti luka panjang. Carita tak lagi ramah padanya. Angin yang dulu terasa seperti miliknya kini membawa aroma asing, aroma perubahan yang tak bisa dihentikan hanya dengan ancaman. Untuk pertama kalinya sejak lama, Andi Bango merasakan sesuatu yang jarang ia akui, ancaman nyata. Dan kali ini, musuhnya bukan sekadar manusia, melainkan zaman yang bergerak tanpa menunggu izinnya. Sejak pertemuan singkat itu, nama Rico mulai terdengar lebih keras daripada debur ombak pantai Carita. Orang-orang menyebutnya dengan nada campur aduk, antara kagum dan takut. Ia tak banyak bicara, tapi kehadirannya mengubah ritme pantai. Anak buahnya berjaga bergantian, mengenakan seragam hitam dengan logo perusahaan keamanan. Tidak ada lagi ruang bagi aturan tak tertulis. Semua dibuat resmi, tertata, dan dingin. Andi Bango merasakan wilayahnya menyempit seperti napas yang tercekik. Beberapa pedagang mulai beralih membayar ke manajemen baru karena diiming-imingi lapak permanen. Parkiran yang dulu penuh kini hanya separuh terisi. Anak buah Andi mulai gelisah, mempertanyakan keputusan sang pemimpin yang terlalu tenang. Tapi ketenangan Andi bukan tanda menyerah, itu pertanda ia sedang menghitung. Benturan pertama terjadi tanpa aba-aba. Salah satu anak buah Andi, Ucup, mencoba menarik setoran dari kios yang sudah dipasangi pelang manajemen baru. Dua pria berseragam hitam menghentikannya. Adu mulut berubah jadi dorong-dorongan. Dalam hitungan detik, Ucup terkapar di pasir dengan bibir pecah dan mata lebam. Tak ada senjata, tak ada teriakan panjang, hanya pukulan cepat dan terukur. Profesional. Kabar itu sampai ke telinga Andi menjelang senja. Ia mendatangi lokasi tanpa terburu-buru. Orang-orang otomatis memberi jalan. Ucup duduk bersandar di tiang perahu, darah mengering di sudut bibirnya. Andi berlutut, mengangkat wajah anak buahnya perlahan. Tatapannya kosong, tapi rahangnya mengeras. Siapa? Tanyanya singkat. Ucup menyebut satu nama, Rico. Malamnya, Andi mendatangi area proyek sendirian. Lampu-lampu sorot menyalakan separuh garis pantai, membuat bayangannya tampak panjang dan kurus seperti bangau yang hendak menerkam. Rico sudah menunggu, seolah tahu Andi akan datang. Tidak ada basa-basi. Orangmu salah tempat, kata Rico datar. Andi tersenyum tipis. Tempat ini tak pernah salah. Hanya orang yang merasa memilikinya yang salah. Suasana membeku. Anak buah Rico bergerak sedikit, bersiap jika keadaan meledak. Tapi Rico mengangkat tangan, memberi isyarat untuk tetap tenang. Zamanmu sudah lewat, ucapnya pelan, namun tajam. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada pukulan apapun. Andi tak langsung membalas. Ia hanya menatap pagar seng, lalu kembali ke wajah Rico. Belum ada yang menguburku, jawabnya lirih. Sejak malam itu, perang dingin berubah menjadi perang terbuka tanpa pengumuman. Setiap sudut pantai terasa seperti ladang ranjau. Bisik-bisik warga makin ramai. Nelayan mulai takut melaut malam hari. Wisatawan merasakan ketegangan yang tak kasat mata. Dua kekuatan berdiri saling berhadapan, yang satu membawa masa lalu yang penuh luka, yang lain membawa masa depan yang tak memberi ruang untuk kenangan. Dan di tengah semua itu, Andi Bango akhirnya menyadari satu hal, ini bukan sekadar soal uang parkir atau setoran pedagang. Ini tentang harga diri yang dipertaruhkan di atas pasir yang pernah menjadi saksi hilangnya ayahnya. Jika ia mundur sekarang,
bukan hanya wilayah yang hilang, melainkan seluruh alasan ia bertahan hidup selama ini. Ketegangan di pantai Carita makin terasa seperti udara sebelum badai. Anak buah Andi berjaga lebih sering, sementara orang-orang Rico semakin agresif menancapkan papan proyek di titik-titik strategis. Tapi di tengah panasnya konflik itu, ada satu sudut pantai yang tetap sederhana, gerobak kayu kecil dengan payung pudar, tempat seorang perempuan menjual es kelapa. Namanya Sari. Andi pertama kali benar-benar memperhatikannya saat ia duduk sendirian selepas maghrib, menatap laut seperti biasa. Sari mendekat tanpa rasa takut, membawa segelas es kelapa tanpa diminta. Kalau cuma menatap laut, ombak gak akan jawab, katanya ringan. Tidak ada nada mengejek, hanya pernyataan biasa, seolah ia berbicara pada lelaki biasa, bukan pada Andi bangau yang ditakuti satu pantai. Andi mengangkat wajahnya perlahan. Orang-orang biasanya menunduk saat menatapnya. Tapi Sari tidak. Tatapannya lurus, tenang, bahkan sedikit hangat. Itu membuat Andi merasa aneh, bukan terancam, tapi seperti ditelanjangi. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia tak tahu harus bereaksi bagaimana. Hari-hari berikutnya, Sari tetap berjualan di tempat yang sama meski wilayah itu mulai masuk area sengketa. Anak buah Andi menyarankan agar ia dipindahkan demi keamanan. Tapi Sari menolak. Pantai ini bukan milik preman, bukan juga milik investor, katanya suatu sore. Pantai ini milik laut. Kalimat itu sederhana, tapi menghantam sesuatu dalam diri Andi yang selama ini ia kunci rapat. Di sisi lain, tekanan dari Rico semakin terasa. 2 kios yang selama ini membayar ke Andi resmi beralih ke manajemen baru. Spanduk besar bertuliskan, zona aman dan tertib, terpasang mencolok. Seolah-olah selama ini yang ada hanyalah kekacauan. Andi membaca pesan itu sebagai sindiran langsung. Ia tahu, perang ini tak bisa dibiarkan berlarut-larut. Suatu malam, keributan pecah tak jauh dari gerobak Sari. Seorang anak buah Rico mendorong pedagang yang masih membayar setoran pada Andi. Andi datang tepat saat suara pecahan botol terdengar. Dalam sekejap, suasana berubah panas. Tangan-tangan mengepal, napas memburu, pasir beterbangan. Namun sebelum pukulan pertama melayang, suara Sari memotong ketegangan. Cukup, semua terdiam, bahkan Andi. Sari berdiri di antara dua kelompok itu dengan wajah tegang namun tegap. Kalian ribut, yang rugi tetap orang kecil, katanya lirih tapi jelas. Tak ada yang berani menyentuhnya. Ada sesuatu dalam keberaniannya yang membuat bahkan lelaki paling keras sekalipun menahan diri. Andi merasakan dadanya sesak, bukan karena marah, tapi karena malu. Malam itu, setelah orang-orang bubar, Andi duduk sendirian di dekat gerobak yang sudah ditutup. Ia menatap laut yang hitam, lalu teringat ucapan Sari. Selama ini ia merasa melindungi wilayahnya. Tapi apakah benar ia melindungi, atau hanya mempertahankan ego yang dibungkus luka lama? Pertanyaan itu berputar di kepalanya, mengganggu ketenangan yang selalu ia banggakan. Dan untuk pertama kalinya sejak konflik dengan Rico dimulai, Andi bangau merasakan keraguan. Bukan pada kekuatannya, tapi pada alasan di balik semua pertarungan ini. Pagi itu di pantai Carita terasa aneh. Udara lebih pengap dari biasanya, seolah laut sendiri menahan napas. Anak buah Andi sudah berkumpul sejak subuh. Kabar beredar bahwa manajemen baru akan mengambil alih seluruh area parkir utama hari itu. Tidak ada lagi kompromi. Andi berdiri di depan mereka, tubuh jangkungnya tegak seperti biasa. Tatapannya tenang, tapi di balik itu pikirannya berputar cepat. Ia masih terngiang ucapan Sari semalam. Tentang orang kecil yang selalu jadi korban. Tapi dunia tak memberinya waktu untuk merenung terlalu lama. Ketika truk proyek masuk dan beberapa pria berseragam hitam mulai memasang palang besi di pintu masuk parkir, ketegangan berubah menjadi bara. Ucup yang masih menyimpan lebam di wajahnya melangkah maju lebih dulu. Adu mulut terjadi. Kata demi kata berubah jadi dorongan. Lalu satu pukulan mendarat. Setelah itu, semuanya kacau. Pasir putih yang biasanya diinjak wisatawan berubah jadi medan perkelahian. Teriakan pecah, tubuh-tubuh saling hantam. Tidak ada senjata tajam, tapi pukulan dan tendangan mendarat tanpa ampun. Andi bergerak cepat, setiap langkahnya terukur. Ia tidak membabi buta. Ia memilih sasaran, menjatuhkan lawan satu persatu dengan dingin. Namun orang-orang Rico bukan preman jalanan. Mereka terlatih. Gerakan mereka kompak, terarah. Dalam hitungan menit, beberapa anak buah Andi sudah terkapar.
Darah mulai mengalir di atas pasir yang dulu menjadi tempat Andi kecil bermain bersama ayahnya. Pemandangan itu seperti ironi yang menamparkan keras. Rico akhirnya muncul di tengah kekacauan. Dengan satu teriakan tegas, anak buahnya mundur teratur. Ia menatap Andi yang berdiri dengan napas berat, tangan berlumur darah, entah miliknya atau orang lain. "Sudah kubilang," ucap Rico dingin, "ini bukan tempatmu lagi." Andi menatap sekeliling. Orang-orang menonton dari kejauhan. Pedagang ketakutan. Wisatawan pergi terburu-buru. Di kejauhan, ia melihat Sari berdiri kaku di samping gerobaknya, wajahnya pucat. Tatapan mereka bertemu. Dan untuk pertama kalinya, Andi melihat ketakutan di mata seseorang yang biasanya berani menatapnya tanpa gentar. Sore itu, polisi datang hanya untuk formalitas. Beberapa orang dibawa untuk diperiksa, tapi tak ada yang benar-benar ditahan lama. Semua kembali seperti biasa, kecuali satu hal, garis perang kini jelas. Tidak ada lagi perang dingin. Tidak ada lagi ruang abu-abu. Dan saat matahari tenggelam, Andi berdiri sendirian memandangi pasir yang masih ternoda merah samar. Ia akhirnya mengerti satu hal pahit, pertempuran ini tak bisa lagi dihentikan dengan kata-kata atau tatapan. Carita sudah memilih jalannya, dan jika ia tetap berdiri di sini, mungkin yang berikutnya jatuh bukan anak buahnya, melainkan dirinya sendiri. Malam setelah bentrokan itu, pantai Carita terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara tawa wisatawan, tidak ada musik dari warung-warung. Hanya ombak yang bergulung pelan, seolah sedang menghapus jejak darah di pasir. Andi duduk sendirian di atas perahu tua yang terbalik, perahu yang dulu milik ayahnya. Tangannya menyentuh kayu lapuk itu perlahan. Ingatan lama merayap naik seperti kabut. Ia masih ingat malam ketika badai besar datang bertahun-tahun lalu. Ayahnya berangkat melaut meski langit sudah menghitam. Utang menumpuk. Pemilik kapal mengancam. Tak ada pilihan. Pagi harinya, hanya serpihan kayu yang kembali ke pantai. Sejak hari itu, tanah kecil yang mereka tempati mulai diperebutkan. Pengusaha pariwisata datang membawa janji pembangunan dan lembaran-lembaran kertas yang tak pernah dimengerti ibunya. Tanda tangan diberikan dalam keadaan terdesak. Rumah panggung sederhana mereka digusur perlahan. Andi kecil hanya bisa melihat ibunya menangis tanpa suara. Rasa tak berdaya itulah yang tumbuh bersamanya. Setiap ejekan tentang tubuh kurusnya, setiap tatapan meremehkan, semuanya ia simpan. Dunia sudah mengambil ayahnya. Dunia juga mengambil rumahnya. Maka ketika ia tumbuh besar dan mulai ditakuti, Andi merasa akhirnya ia mengambil kembali sesuatu dari dunia. Konflik dengan Rico bukan hanya soal uang parkir atau setoran pedagang. Di mata Andi, Rico adalah bayangan dari orang-orang yang dulu datang membawa janji manis lalu meninggalkan luka. Seragam rapi, sistem tertata, kata-kata tentang kemajuan. Semua terdengar seperti pengulangan masa lalu. Keesokan harinya, Sari menemukan Andi duduk di perahu itu saat fajar mulai menyingsing. Ia tidak banyak bicara, hanya duduk di sampingnya. Setelah lama terdiam, Andi akhirnya berkata pelan, "Mereka pernah ambil semuanya dari keluargaku." Suaranya tidak bergetar, tapi matanya kosong. Itu pengakuan pertama yang pernah ia berikan pada siapapun. Sari menatap laut, lalu kembali padanya. "Kalau kamu terus melawan dengan cara yang sama, kamu cuma jadi versi lain dari mereka," ucapnya lembut. Kalimat itu membuat dada Andi terasa berat. Selama ini ia yakin sedang membela masa lalu. Tapi bagaimana jika tanpa sadar ia hanya mengulang lingkaran yang sama? Saat matahari naik perlahan, Andi berdiri. Wajahnya kembali keras, tapi kini ada sesuatu yang berbeda, kesadaran bahwa dendamnya lebih tua dari konflik dengan Rico. Lebih dalam dari sekadar wilayah. Ia tidak hanya sedang mempertahankan pantai. Ia sedang melawan kenangan tentang seorang anak yang kehilangan ayah dan rumah dalam waktu bersamaan. Dan luka itu, belum pernah benar-benar sembuh. Sejak malam pengakuannya pada Sari, sikap Andi sedikit berubah. Ia tak lagi gegabah. Ia mulai menahan anak buahnya agar tak terpancing provokasi. Tapi ketenangan itu justru dibaca sebagai kelemahan oleh sebagian orang di dalam lingkarannya sendiri. Di tengah tekanan yang makin kuat di pantai Carita, kesetiaan mulai retak. Jeffrey, tangan kanan Andi sejak bertahun-tahun lalu, adalah orang pertama yang merasakan goyahnya kekuasaan itu. Ia ikut Andi sejak masa-masa awal perebutan parkir liar. Ia tahu bagaimana kerasnya Andi dulu. Tapi sekarang, ia melihat keraguan di mata pemimpinnya. Dan di saat yang sama,
orang-orang Riko mulai mendekatinya, diam-diam, menawarkan uang yang tak pernah ia pegang sebelumnya. Satu malam, di sebuah warung tertutup dekat jalan utama, Jeffrey bertemu dengan perwakilan Riko. Pembicaraan singkat, tawaran jelas, informasi pergerakan Andi, imbalan tetap dan jaminan keamanan. Tidak perlu mengkhianati dengan pisau. Cukup dengan waktu dan tempat. Jeffrey pulang dengan amplop tebal di sakunya dan kegelisahan yang tak ia akui. Beberapa hari kemudian, Andi merencanakan pertemuan rahasia dengan para nelayan yang masih setia padanya. Ia ingin menyusun langkah baru, bukan sekadar bentrokan fisik, tapi tekanan sosial terhadap proyek resort. Pertemuan itu direncanakan di gudang perahu tua, jauh dari area proyek. Hanya orang-orang kepercayaan yang tahu. Namun malam itu, sebelum diskusi benar-benar dimulai, suara sirene dan derap langkah berat mengepung gudang. Lampu sorot menyilaukan mata. Polisi datang bersama petugas keamanan proyek. Tuduhan, pertemuan ilegal dan rencana provokasi. Semuanya terlalu rapi, terlalu cepat. Seseorang membocorkan informasi. Keributan pecah. Beberapa orang melarikan diri lewat belakang. Andi mencoba bertahan, tapi situasi tak berpihak. Ia sempat melihat dari kejauhan sosok Riko berdiri tenang di samping mobil hitamnya, menyaksikan seperti penonton yang tahu akhir cerita lebih dulu. Dalam kekacauan itu, Andi berhasil lolos melalui celah sempit di antara perahu-perahu tua, tubuh jangkungnya hampir tertangkap sorot lampu. Keesokan paginya, kabar menyebar bahwa rencana Andi gagal total. Beberapa nelayan dipanggil untuk diperiksa. Kepercayaan mulai goyah. Anak buahnya saling curiga. Dan di tengah bisik-bisik itu, satu nama mulai disebut pelan-pelan, Jeffrey. Andi tidak langsung marah. Justru itu yang membuat suasana makin mencekam. Ia memanggil Jeffrey secara pribadi. Tak ada teriakan, tak ada pukulan. Hanya tatapan panjang yang membuat udara terasa tipis. Kalau ada yang kau sembunyikan, ucap Andi pelan, ini waktunya. Jeffrey menunduk. Dan dalam diam itu, Andi akhirnya mengerti, musuhnya kini bukan hanya Riko, tapi retakan yang tumbuh dari dalam. Langit di atas pantai Carita malam itu gelap tanpa bintang. Angin berembus lebih kencang, membawa aroma asin yang menusuk. Andi berdiri sendirian di tepi dermaga kayu, memikirkan satu hal, Jeffrey. Ia tidak butuh pengakuan. Cara Jeffrey menghindari tatapannya sudah cukup menjadi jawaban. Tapi sebelum Andi sempat mengambil keputusan, keadaan lebih dulu bergerak. Sebuah pesan singkat masuk dari nomor tak dikenal, datang sendiri kalau mau selesaikan. Lokasi tertera di ujung pantai, dekat bangunan proyek yang belum selesai. Itu jelas jebakan. Namun harga dirinya tak mengizinkan ia mengabaikannya. Ia datang sendiri. Bangunan beton setengah jadi itu berdiri seperti kerangka raksasa di tepi pantai. Lampu proyek mati. Hanya cahaya bulan samar yang memantul di besi-besi terbuka. Andi melangkah pelan, setiap inderanya waspada. Suara ombak terdengar jauh, seperti dunia lain. Tiba-tiba langkah-langkah berat terdengar dari berbagai arah. Bayangan bergerak cepat. Orang-orang Riko muncul dari balik pilar beton. Tidak ada negosiasi. Tidak ada kata-kata. Pukulan pertama datang dari belakang, menghantam kepala Andi hingga ia tersungkur. Dunia berputar, tapi insting lamanya bekerja. Ia bangkit dan membalas, menghantam satu, menjatuhkan dua. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Tubuh jangkung itu akhirnya roboh setelah tendangan keras menghantam rusuknya. Napasnya tercekat, darah mengalir dari pelipisnya, menetes ke lantai beton yang dingin. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat Riko melangkah mendekat. Wajah pria itu tetap tenang. Kau keras kepala, ucapnya datar. Tapi keras kepala tak cukup untuk melawan perubahan. Andi mencoba bangkit, tapi tubuhnya tak lagi patuh. Dalam kabut kesadarannya, ia teringat wajah ibunya, ayahnya, dan suara Sari yang mengatakan bahwa orang kecil selalu jadi korban. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kalah, bukan hanya secara fisik, tapi juga dalam keyakinan. Namun sebelum semuanya gelap, suara lain memecah suasana. Teriakan warga terdengar dari kejauhan. Beberapa nelayan yang diam-diam masih setia datang setelah melihat gerak mencurigakan sejak sore. Kekacauan kecil terjadi, cukup untuk membuat situasi buyar. Dalam keributan itu, seseorang menarik tubuh Andi menjauh dari bangunan beton. Saat ia membuka mata lagi, ia berada di rumah. Panggung sederhana milik nelayan tua di ujung kampung. Sari duduk di sampingnya, wajahnya tegang tapi lega. Kamu hampir mati, bisiknya pelan. Di luar,
Ombak terus bergulung tanpa peduli. Malam itu benar-benar tanpa bintang. Dan untuk pertama kalinya sejak menjadi Andi Bangau, ia sadar, ia tidak kebal. Ia bisa tumbang. Fajar menyelinap pelan di atas pantai Carita ketika Andi membuka mata dengan napas berat. Tubuhnya dipenuhi lebam, rusuknya nyeri tiap kali ia bergerak. Namun rasa sakit fisik itu tak sebanding dengan satu kesadaran baru yang mengendap di kepalanya, jika ia terus bermain dengan cara lama, ia hanya akan mati sebagai preman lain yang terlupakan. Sari duduk di sampingnya, mengganti kompres di pelipisnya. "Kamu tidak harus terus begini," ucapnya lirih. Biasanya Andi akan menjawab dingin. Tapi kali ini ia hanya menatap langit-langit rumah panggung yang rapuh. Ia teringat ucapan Riko tentang perubahan. Untuk pertama kalinya, Andi tidak ingin melawan perubahan dengan otot, ia ingin mengendalikannya. Beberapa hari kemudian, kabar bahwa Andi hampir tewas menyebar cepat. Banyak yang mengira ia akan menghilang. Beberapa anak buahnya bahkan mulai mendekat ke kubu Riko demi keamanan. Tapi saat Andi akhirnya muncul kembali di tepi pantai, masih dengan perban di kepala, semua orang terdiam. Tatapannya berbeda, lebih tenang, lebih dalam. Ia tidak langsung mencari Riko. Sebaliknya, ia mendatangi para nelayan dan pedagang kecil satu persatu. Bukan meminta setoran, bukan memerintah. Ia mendengarkan keluhan tentang lahan yang dipersempit, tentang harga sewa yang naik, tentang ancaman halus agar mereka pindah jika tak mau ikut aturan baru. Untuk pertama kalinya, Andi benar-benar mendengar suara yang dulu hanya ia jadikan alasan. Sebuah pertemuan digelar di lapangan pasir yang jauh dari area proyek. Tidak sembunyi-sembunyi seperti sebelumnya. Terbuka, nelayan, pedagang, bahkan beberapa warga kampung datang. Andi berdiri di tengah mereka, tubuhnya masih belum pulih sepenuhnya. "Kalau kita saling sikut," katanya pelan, "kita cuma mempermudah mereka mengambil semuanya." Kata-katanya tak lagi bernada ancaman, melainkan ajakan. Ia menawarkan sesuatu yang tak pernah ia tawarkan sebelumnya, solidaritas. Bukan premanisme, tapi perlawanan bersama. Ia tahu, Riko punya uang dan sistem. Tapi warga punya jumlah dan akar. Riko segera mendengar kabar itu. Kali ini ia tidak tersenyum. Ia sadar, Andi yang baru ini lebih sulit dipatahkan. Seorang preman bisa dihancurkan dengan pukulan atau hukum. Tapi seorang simbol perlawanan warga, itu jauh lebih rumit. Saat matahari terbenam, Andi berdiri memandangi laut yang sama seperti dulu. Tubuhnya masih tinggi dan kurus seperti bangau, tapi kini ia tidak lagi sekadar bayangan yang mengintai. Ia sedang berubah menjadi sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak bertarung demi ego atau dendam, melainkan demi tanah yang pernah merampas ayahnya. Pagi peresmian resort tiba dengan kemewahan yang terasa asing di pantai Carita. Tenda putih berdiri rapi, karpet merah digelar di atas pasir yang dulu menjadi arena bentrokan. Musik lembut mengalun dari pengeras suara. Pejabat daerah, pengusaha, dan tamu undangan berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Pantai yang dulu liar kini tampak seperti panggung sandiwara yang dipoles rapi. Namun di sisi lain, warga berkumpul dalam diam. Nelayan, pedagang kecil, ibu-ibu kampung, semuanya berdiri dengan wajah tegang. Di tengah mereka, Andi Bangau berdiri tegak. Tubuhnya masih menyisakan bekas luka, tapi sorot matanya jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Ia tidak membawa senjata, tidak juga membawa ancaman. Ia membawa suara. Riko menyadari pergerakan itu sejak awal. Ia berdiri di dekat panggung utama, mengenakan setelan hitam, wajahnya tetap datar. Ketika Andi melangkah mendekat bersama warga, udara terasa seperti berhenti bergerak. Dua dunia yang berbeda kembali berhadapan, kali ini bukan di tengah perkelahian, melainkan di depan publik. Pantai ini bukan sekadar lahan investasi, suara Andi terdengar lantang tanpa pengeras suara. Di sini ada hidup orang-orang yang tak pernah masuk dalam proposal kalian. Beberapa tamu mulai berbisik. Kamera-kamera ponsel terangkat. Riko menatapnya tajam, tapi tidak langsung memberi perintah pada anak buahnya. Riko melangkah maju, berdiri hanya beberapa meter dari Andi. "Kemajuan tak bisa dihentikan," ucapnya tegas. "Kalau tidak ikut, kau akan tertinggal." Kali ini Andi tidak tersulut emosi. Ia menoleh pada warga di belakangnya. "Kami tidak menolak kemajuan. Kami menolak dihapus." Ketegangan memuncak ketika beberapa petugas keamanan bergerak untuk membubarkan kerumunan. Dorongan kecil terjadi. Teriakan pecah. Dalam kekacauan itu,
Sebuah benda keras melayang, tak jelas dari pihak mana. Tubuh Andi tersentak. Ia terdorong mundur, lalu jatuh ke pasir. Waktu terasa melambat. Sari berteriak, menembus keramaian. Warga panik. Riko terdiam sejenak, menyadari situasi yang melampaui rencananya. Darah mengalir tipis dari pelipis Andi, bekas luka lama yang kembali terbuka. Ia berusaha bangkit, tapi tubuhnya goyah. Di hadapannya, laut membentang luas, ombak datang dan pergi seperti tak pernah peduli pada manusia yang berebut di atas pasirnya. Dengan sisa tenaga, Andi berdiri lagi. Ia tidak memukul siapapun. Ia tidak membalas. Ia hanya mengangkat tangan, memberi isyarat agar warga mundur. "Jangan ulangi kesalahan yang sama," katanya pelan namun tegas. Kalimat itu lebih kuat dari teriakan apapun. Kerumunan perlahan surut. Hari itu tak ada pemenang yang benar-benar jelas. Peresmian berlangsung dengan bayangan kontroversi. Warga tak sepenuhnya kalah, investor tak sepenuhnya tenang. Dan Andi Bangau, entah sebagai preman, simbol, atau hanya seorang anak nelayan yang keras kepala, berjalan menjauh dari keramaian, menyusuri garis pantai. Ombak menyentuh kakinya untuk terakhir kali sore itu. Ia menatap laut lama sekali, lalu melangkah pergi tanpa menoleh. Di belakangnya, cerita terus berubah. Di dalam dirinya, sesuatu akhirnya selesai. Bukan dendam, bukan ambisi, tapi penerimaan bahwa tidak semua pertarungan harus dimenangkan dengan kekerasan. Dan seperti bangau yang terbang saat air pasang datang, Andi memilih pergi sebelum pantai benar-benar menenggelamkannya.